Disclaimer, perdagangan aset cryptocurrency dan forex merupakan aktivitas yang berisiko tinggi karena sifatnya yang fluktuatif. Semua konten yang tersaji di dalam channel ini merupakan murni pendapat atau opini pribadi. Maka dari itu, setiap aktivitas yang akan Anda lakukan harap selalu dipertimbangkan secara matang karena itu merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tak ketinggalan info jika ada update video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mereview dan menganalisa koin BDT ya, BitTorrent, karena banyak banget yang request review untuk BitTorrent dong, gimana prospek kedepannya. Nah, ini saya buatin ya. Di sini saya ingin menganalisanya dari dua sisi, yang pertama adalah sisi fundamentalnya, kemudian sisi teknikalnya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu BitTorrent itu apa, jadi BitTorrent itu semacam file sharing protokol yang itu penyimpanannya ada di blockchain ya. Jadi ini unik banget. Kalau koin-koin lain mungkin fokusnya ada pada mengembangkan teknologi ekonomi kayak gitu-gitu ya. Financial. Kalau BitTorrent ini ke file sharing protokol. Jadi kalau menurut saya itu teknologi yang unik ya yang disediakan oleh BitTorrent sehingga bisa menjadi nilai plus untuk BitTorrent dibandingkan koin yang lainnya. Kalau untuk ranking di CoinMarketCap posisinya ada di peringkat 31. Artinya ini memang koin-koin yang bagus ya karena masuk 100 besar. Kemudian watchlistnya 210.000 lebih. Artinya banyak orang yang memantau pergerakan BitTorrent ini sehingga BitTorrent ini termasuk koin yang populer ya sehingga orang-orang mau untuk meliriknya. Kemudian kontraknya ada di Tron. Marketnya, kalau lihat marketnya ini udah banyak banget ya. Jadi BitTorrent ini sudah tersebar di banyak exchange. Kemudian peredaran supply-nya di sini belum diketahui supply maksimalnya. Cuma kalau untuk peredarannya sudah 600 miliaran ya. Untuk koinnya harganya saat ini 119 saat video ini saya rekam. Nah, kita coba pertama dari segi fundamentalnya ya. Kita lihat langsung di websitenya. Kalau saya amati sebagai seorang website development ya, website dari BitTorrent ini mencerminkan bahwa koin ini benar-benar serius dalam menggarap project mereka. Karena saya lihat memang secara tampilan ini udah friendly, kemudian menjelaskan banget ya, sangat menjelaskan ke orang-orang yang mengunjungi website mereka. Kalau orang lihat BitTorrent token, tokenizing the world's largest decentralized file sharing protocol with BTT. Jadi orang yang masuk ke website ini itu sudah paham betul, oh BitTorrent itu world largest decentralized. Jadi semacam file sharing protokol yang decentralized. Maksudnya itu kayak gini ya. Kalau kita umpamakan itu seperti Google Drive, Dropbox kayak gitu ya. Dimana mereka itu fungsinya untuk menyimpan file apapun, file foto, file dokumen, atau file attachment apapun itu ke dalam hosting mereka. Cuma hosting ya. Kalau kayak Google Drive itu pakai hosting. Tapi kalau BitTorrent ini nyimpennya itu ke dalam blockchain. Jadi nyimpennya unik banget di blockchain ya. Nah, di sini klaim dari pihak BTT, get faster download speeds and BTT token rewards ini ya. Jadi kita ketika menggunakan file sharing dari BitTorrent ini diklaim lebih cepat dan bisa mendapatkan reward berupa BTT token. Cuma di sini saya belum paham reward ini diberikan untuk orang yang menyimpan filenya atau untuk orang yang download filenya juga dapat. Jadi kurang paham untuk masalah itu ya. Yang pasti ketika kita memasukkan file tersebut ke BitTorrent, kemudian ada orang yang download file tersebut, kita akan mendapatkan reward berupa BTT. Itu ya. Jadi dari pihak orang yang menyimpan file kemudian membagikan file tersebut, ada orang download, kita dapat BTT. Tapi kalau orang yang download, di sini saya kurang paham apakah dapat juga atau enggak. Kemudian di sini ini ada BitTorrent file sistemnya, bisa dibaca ya. Jadi menggunakan mekanisme peer-to-peer for storing untuk penyimpanannya and sharing. Jadi skema peer-to-peer untuk penyimpanan dan sharing filenya.
Kemudian di sini ada The Live. The Live is a live streaming community built on a blockchain that empower content creators and viewers. Jadi kalau sepemahaman saya di sini itu semacam kayak YouTube gitu ya, YouTube tempat streaming, dan orang-orang yang streaming di sini bisa mendapatkan koin BitTorrent secara gratis. Oke. Oke, itu informasi yang bisa kita dapatkan di websitenya ya. Kemudian kita coba lihat di komunitasnya. Komunitasnya yang pertama pasti kita lihat di bagian watchlist. Ini watchlistnya udah di atas 100.000, berarti koin ini mendapatkan perhatian dari pasar. Kemudian dari segi Telegramnya juga udah banyak 199.000. Ini komunitasnya udah besar ya, kalau member Telegram di atas 100.000. Kemudian kita lihat Twitter, 350.000 pengikut. Ini udah banyak banget. Jadi kalau dilihat dari segi komunitas, sudah tidak diragukan lagi ya BitTorrent ini ya. Komunitasnya udah besar banget termasuk. Oke, kita coba lihat historinya sekarang, history price-nya ya, harganya itu berapa sih dulu itu. Sini saya buka lewat CoinGecko ya. Harga sekarang 123 di CoinGecko. Kemudian kita lihat historinya di 1 tahun yang lalu. Kenaikannya 3.425%. Artinya jika 1 tahun lalu kita invest 1 juta di BitTorrent, sekarang itu sudah menjadi 34 juta atau naik 34 kali lipat. Mantep banget ya. Nah, kita cek ini ya. Tahun 2020 ini BitTorrent harganya itu stuck di harga 45 gitu ya. Dan sekarang sudah tembus 123 dengan all time high-nya 156. Itu dari segi fundamentalnya ya. Jadi kalau menurut saya dari segi fundamental untuk BitTorrent ini termasuk bagus ya. Yang pertama saya melihat dari keunikan fitur yang ditawarkan, yaitu file sharing protokol yang berbasis di blockchain. Jadi unik banget ini ya. Kalau orang atau produk-produk lain itu file sharing protokolnya itu kan lewat hosting ya. Tapi kalau ini lewat blockchain yang diklaim dari pihak BTT ini lebih cepat. Kemudian dari segi komunitasnya juga sudah mantep banget, udah banyak tersebar. Kemudian sekarang kita coba untuk analisa teknikalnya ya. Ini saya buka lewat TradingView menggunakan time frame 3 jam ya. Jadi secara teknikal ini kalau saya amati ya, BTT ini sedang downtrend, artinya trennya sedang ke arah turun. Turunnya sampai kapan ya itu saya nggak tahu ya. Yang pasti kalau dilihat dari time frame 3 jam ini sedang turun arahnya. Nah ini ya, di sini saya pakai 3 EMA 21, 34 dan 90. Dan di sini EMA-nya itu sering terjadi crossing ya. Sering terjadi crossing artinya kadang naik, kadang turun ya. Jadi nggak tentu ya. Nah kalau kita lihat dari segi support and resistance-nya, ini pun posisinya ada di tengah-tengah candlestick ini ya. Jadi masih belum jelas ini bakal naik atau bakal turun. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk invest di BTT ini, saran saya ya jangan entry sekarang dulu ya. Jangan entry sekarang. Tunggu dulu, mungkin ini nunggu candlestick ini kalau naik, perhatikan di angka 0,086 ini ya, 0,086. Kalau tembus 0,085 ke atas, kemungkinan dia akan breakout ke atas ya, ke sini ya. Atau jika ini turun ke sini ke angka 0,075, diperhatikan apakah breakout. Kalau breakout dia akan turun ke sini. Tapi kalau dia itu memantul, kemungkinan dia akan memantul sampai ke sini ya. Jadi kalau teman-teman yang untuk investasi di BTT ini, perhatikan dulu niatnya. Kalau ingin investasinya itu nggak long term, itu ya mungkin kadang itu harganya cenderung naik, kadang cenderung turun, itu karena emang dilihat itu ini ya, lebih ke sideway ya, downtrend tapi sideway-nya itu ke arah turun kayak gini ya. Nah kita coba perkecil ya biar kelihatan banget ya. Nah ini ya, pelan-pelan tapi turun posisinya ini ya. Jadi saya sih
lebih tidak merekomendasikan ya untuk teman-teman membeli BTT jika ingin mendapatkan penghasilan atau profit dalam waktu yang relatif singkat. Tapi kalau teman-teman emang niat invest di BTT untuk jangka panjang, itu biasanya orang-orang itu melihat fundamentalnya ya. Kalau saya amati, BTT ini fundamentalnya bagus banget dan kemungkinan dia akan naik suatu saat nanti. Tapi mungkin butuh waktu beberapa bulan ya. Kecuali jika ada event-event tertentu yang menjadikan BTT ini dilirik lagi. Oke ya. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi saran saya untuk teman-teman yang tanya, Mas, BTT apakah bagus? Saya jawab, bagus, fundamentalnya bagus banget. Tapi kalau saya amati dari segi teknikalnya, ini saya pakai 3 indikator, cuma sering terjadi cross. Jadi ini masih belum jelas BTT ini arahnya kemana. Entah bakal naik lagi atau bakal turun, ini belum jelas. Cuma kalau dilihat dari trennya sepertinya masih ke arah turun ya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli ya itu hak teman-teman. Cuma kalau saran saya ya tunggu momen-momen tertentu yang memperlihatkan bahwa candlestick itu akan naik. Gitu aja ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bantu subscribe supaya channel ini tembus 10.000 subscriber ya. Biar saya lebih semangat lagi dalam bikin konten. Oke ya. Salam duta kripto. See you.